Selamat malam Revota. Tepuk tangan dulu sekali lagi dong, gokil. Wah, sampai ke atas-atas ya. Teman-teman supaya acaranya lebih ramai, yang di atas kalian bisa turun ke bawah. Nanti setelah kalian turun kita pindah ke atas. Iya, perkenalan dulu ya. Nama gue Coki, nama panjang gue Coki Pardede dan gue tinggal di Depok. Di sini ada orang Depok nggak? Gue mau tahu. Satu orang. Kenapa ngaku? Harusnya jangan ngaku. Saya aja menyamar ini ke sini ya. Tapi Depok itu dulu terkenal dengan fenomena yang namanya begal. Dulu di Depok ada yang namanya begal gitu. Kita masyarakat Depok itu udah biasa banget sama yang namanya begal. Saking biasanya, kita tuh sama begal tuh udah jadi kayak kehidupan sehari-hari gitu. Udah kayak biasa aja gitu. Bener biasa, udah kayak, lo dibegal? Iya, oh ya udah selesai gitu. Lo ngerti gak sih? Kalau teman kita datang ada luka bacok gitu loh, kenapa? Begal. Oh ya udah selesai gitu. Kayak nggak ada yang spesial lagi. Bahkan kita kalau pulang ke rumah nih, selamat, perasaan kita nggak enak. Misalnya kita pulang ke rumah nih, apa yang kurang ya? Oh iya belum dibegal, kita keliling-keliling lagi. Pokoknya kita harus pulang harus dibegal aja. Dulu bayangin tuh separah itu, tapi sekarang untungnya begal udah nggak ada lagi. Tepuk tangan dulu. Karena sekarang begalnya semuanya udah open mic. Gara-gara ini ya, gara-gara stand up comedy lagi marak. Enggak. Begal udah gak ada lagi, tapi gue mau kasih tahu, ini ada informasi khusus untuk perempuan-perempuan, siapa tahu nanti di Bekasi ada begal. Ada begal jenis baru namanya begal teman-teman. Ini gue gak bohong, kalian bisa lihat di internet ya. Jadi begal ini gue kasih tahu modusnya begini, nanti dia begalnya dia mengincar perempuan yang jalan sendirian. Nanti kalau ada ketemu perempuan jalan sendirian, disamperin, diraba, terus ditinggal. Ini namanya begal ya. Tetangga gue kena teman-teman, tetangga gue kena di begal payudara gitu. Dia lagi jalan, dipegang, ditinggal dan dia nangis teman-teman. Nangis kan, ditanya sama orang tuanya. Kamu kenapa nangis? Iya, pas sudah pengen ditinggal gitu. Tapi kita perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Nama gue Coki Pardede, gue tuh pernah ikut Suci 4. Ada yang ingat gak sih anyway? Ingat? Ya pantesan gue gak pernah kayak dipanggil-panggil di mall gitu, gak pernah ya? Gue gak pernah merasa terkenal loh, tapi gak apa-apa lah ya. Karena kalau seorang stand up comedian tuh yang penting bukan terkenalnya tapi karyanya. Tepuk tangan dulu dong. Tapi maunya terkenal sih. Tapi kayak anyway, jadi bokap gue ini dokter teman-teman. Bokap gue ini dokter. Nyokap gue suster dan gue pasiennya, enggak. Jadi bokap gue dokter dan setelah gue kenal sama bokap gue lama gitu, bokap gue tuh suka banget yang namanya bercanda. Dan dokter yang suka bercanda itu nggak asik, kayak misalnya contoh gini, ada pasien datang gitu, dok saya suka pusing nih, obatnya apa ya? Lo tau bokap gue bilang apa? Oh ya udah kalau suka lanjutin aja, kenapa berobat ke sini? Ada lagi gitu, udah gitu kadang bokap gue tuh kalau suka bercanda, dokter suka bercanda tuh nggak enak karena gini, di rumah sakit kan dia datang. Bapak Andi ya? Betul dok, selamat Bapak Andi. Operasi istri Bapak berhasil. Yang bener dok, ya enggak lah saya bercanda gitu. Agak gimana gitu. Dan gue punya radio di salah satu stasiun radio di Jakarta dan kebetulan rumah gue di Depok. Jadi kalau gue mau ke kantor tuh gue selalu bawa kendaraan, kebetulan gue selalu bawa mobil gitu. Dan di mobil, ini gue pengen cerita ya, gue kemarin gak sengaja nabrak motor di depan gue. Gue gak sengaja nabrak motor di depan gue. Dan kalian tahu kan kalau mobil nabrak motor biasanya siapa yang lebih galak? Motornya. Mobilnya salah, motornya biasanya yang lebih galak. Motor itu lebih galak gitu. Jadi gue gak sengaja nabrak motornya, ders gitu. Motornya kan, woi turun lo. Gitu. Ini gue kasih tips caranya lo menghadapi supir-supir motor yang lebih galak daripada lo ya. Kita tunjukin kita berani. Oke, lo pinggirin motor lo. Oke, dipinggirin motornya kan. Begitu udah minggir, gue pulang. Iyalah, ngapain diladenin? Kita pakai otak. Boleh tepuk lagi. Udah gitu gue juga pengen ngomongin mengenai ini. Dulu teman-teman, sekarang udah 2016 ya. Banyak impian-impian gue di masa lalu tuh yang udah jadi gak bisa terrealisasi lagi.
Contohnya gini, dulu gue tuh pengen banget ngomong sama binatang. Dulu gue pengen banget ngomong sama binatang, tapi sekarang gue sadar itu nggak mungkin. Tapi setelah gue pikir-pikir, seandainya itu mungkin, ngomong sama binatang tuh juga nggak keren. Karena kalau lo ngerti bahasa binatang, itu suara-suara binatang tuh lo jadi ngerti artinya gitu. Suara nyamuk yang lewat di kuping lo jadi tahu artinya. Dan siapa tahu itu sebenarnya nyamuknya curhat gitu. Tapi lo karena nggak ngerti nggak tahu aja gitu. Coba lo bayangin lo ngerti bahasa binatang terus ada nyamuk lewat di kuping lo itu pasti jadi curhat ya. Jadi gini mungkin. Belum gajian. Gue jomblo. Sate Padang. Tukang sate Padang nyamuknya lewat gitu. Tapi memang dulu ya teman-teman ya. Dulu tuh gue dibikin pengen ngomong sama binatang karena gue dikerjain sama teman-teman gue. Dulu tuh gue waktu gue masih kecil gitu. Gue dikerjain kalau ngomong sama binatang tuh keren. Jadi kita lagi main, teman gue kayak masuk ke semak-semak. Gue masuk ke semak-semak dulu ya. Terus gue keluar. Lu habis ngapain bro? Iya gue habis ngomong sama ular tadi. Wah yaudah gue balik ya. Waktu balik ininya digigit ular ya. Gitu. Abis itu yang kedua kan, bro gue ke semak-semak dulu ya. Set dia masuk semak-semak. Oh. Kita tungguin kan. Wah gak keluar-keluar nih, gak keluar-keluar. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ternyata diculik. Masuk semak-semak nih diculik gitu ya. Selamat malam, nama gue Coki.